mengkaji, untuk mengkaji kegiatan hari ini. Oke, eh, sesuai dengan arahan dari Bapak Yunus sebagai dosen pengampu, saya kebagian di pertemuan ke-10, dan pertemuan ke-10 itu mengenai mengenai arsitektur, eh, arsitektur dan komponen sistem komunikasi data ya. Jadi sebenarnya saya siapkan mulai pertemuan ke-9 kemarin, tapi nggak masalah, kita akan sambung lagi dari pertemuan kemarin itu mengenai kompresi data ya. Kompresi data itu kompres ya, dikompres seperti orang sakit panas, dikompres supaya dingin, bukan seperti itu ya. Jadi kompres data itu memanfaatkan data. Jadi kaitannya dengan pertemuan kali ini seperti arsiran ya, apa irisan dari pertemuan ke-9 kemarin, sama-sama mengetahui topologi dan arsitektur eh, komunikasi data yang berkaitan dengan konten data di pertemuan kemarin ya. Baik, eh, sebelumnya saya mau menampilkan ya profil saya, eh, siapa saya dan dari mana saya. Jadi untuk kali ini saya nampilkan pas saya set ini ya. Oke, ini personal data kurikulum VT saya. Saya sudah beberapa kali mengikuti program praktisi mengajar, dan kali ini saya berkolaborasi dengan Bapak Mahmud Yunus. Jadi saya eh, kelahiran Probolinggo ya, dan alamat saya ini dan nomor telepon di sini. Silakan kalau mau kontak dengan saya atau ber-WA dengan saya, bersehubungan dengan materi, silakan. Saya sudah menikah, ini pendidikan terakhir saya, kemudian di sini bahasa apa yang bisa saya, Inggris, sebenarnya ada 3 di sini, Inggris Inggris Timur ya. Jadi kalau orang Probolinggo itu Inggris Timur, Inggris Madura ya, itu bisa, harus harus bisa. Jawa juga bisa. Kemudian nanti apa, Pak Yunus pasti lebih tahu tentang apa bahasa Inggris Timur ya. Saya banyak belajar ke beliaunya ya. Kemudian sertifikat kompetensi saya yang tercatat tahun 2018 kemarin ada sertifikat kompetensi di bidang mobil computing ya. Kemudian sertifikat haki saya ini diantaranya ini di MFR Mobil Mobility, kemudian Internet of Things walaupun masih dalam proses pendaftaran. Seperti sertifikat pelatihan saya ini di data science dan art fundamental, kemudian macam-macam di sini ya. Saya berharap juga dari rekan mahasiswa juga mulai sekarang, mumpung masih di semester keberapa ini ya, semester 5 atau semester berapa ya, ini kalian sudah mulai apa meningkatkan profesionalismenya ya, walaupun sekarang masih kuliah, tapi tetap profesionalisme itu tetap harus dibuat dari atau di-create mulai kalian mengenal kata profesionalisme. Tidak dibatasi apakah Anda bekerja, dimanapun aktivitas tetap harus profesional. Kemudian ini juga saya juga pernah ngajar di dapat sertifikat praktisi kedua dan ketiga ya, sekarang keempat. Kemudian saya juga dapat sertifikat pelatihan penghargaan ya sebagai perancang pembuat software
untuk UPT Universitas Munajati. Referensi, oh ya, ini saya kemukakan di sini mumpung saya masih bisa memberikan kontribusi kepada pendidikan nasional ya. Uh, Attitude juga merupakan hal yang penting ya. Jadi kalau kalian masa kuliah ini mungkin attitude agak tidak menyambung dengan apa pekerjaan mungkin ya. Tapi eh, ketika nanti kalian sudah masuk di wilayah industri atau wilayah perusahaan atau institusi, tetap attitude juga dinilai dan saya sudah mengalami banyak hal itu sehingga tetap harus kami jaga loyalitas saya terhadap perusahaan-perusahaan yang di mana kami berada itu juga harus tetap dijaga dalam rangka ya biar mendapatkan rekomendasi seperti yang saya dapatkan ini ya. Karena kalau di dunia kerja berbaik-baiklah, bersikap profesional sehingga orang lain mengamini atau memberikan apresiasi berupa rekomendasi seperti yang saya dapatkan di sini ya. Ini beberapa rekomendasi dari perusahaan yang pernah saya masuki. Untuk software development project, jadi saya itu mulai tahun 2000-an ya. Jadi sebelum tahun 2000-an tidak saya tulis. Uh, di antaranya saya terakhir ini sedang meriset pengembangan perangkat lunak non-entertain content ya pada smart TV. Kemudian sebelumnya saya juga mengembangkan modul sistem ERP untuk kebutuhan call center pengaduan yang betul dipakai di perusahaan kami. Kemudian juga bersama-sama dengan tim mengembangkan juga digital odometer. Sebelumnya juga saya juga pernah freelance programmer. Jadi saya membuat saya mengerjakan beberapa project ya di antara ini. Kemudian ini tahun 2018 sebelum COVID saya juga menggarap project untuk Inakon Jakarta. Kemudian untuk para dokter juga pernah saya tangani untuk pembuatan event mereka ya. Saya kira itu dulu ya. Jadi ada beberapa proyek saya tulis ini ingin saya tunjukkan pada rekan-rekan mahasiswa bahwa ini portofolio ini penting untuk karir kita ya. Terutama kalian. Kalau saya pikir tidak terlalu ya sudah memasuki masa slow down. Tinggal bagaimana menularkan aspek-aspek yang bisa saya tularkan ke rekan-rekan mahasiswa semua, termasuk pembuatan portofolio. Nah, portofolio ini nih tidak ngarang, memang beneran ada lampirannya di sini. Jadi saya harap ke depan rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan hal yang sama atau mungkin lebih daripada yang saya kerjakan di sini ya. Ini di bidang pengajaran juga saya dulu pernah mengajar di tempat Anda. Jadi sebelum ada Stimata, saya juga mengajar di AMIK PPKIA. Ini apa lampiran-lampirannya, ini sertifikasinya dan seterusnya. Anda bisa lihat contoh-contohnya mungkin di tempat yang lain juga. Tapi yang saya tunjukkan di sini bahwa rekan-rekan mahasiswa juga memiliki hal yang sama atau lebih dari apa yang saya sudah tracking historis pengalaman saya. Cukup ya untuk mengenal siapa diri saya. Dan saya akan memasuki uh, materi berikutnya ya. Sebentar. Ada yang perlu ditanyakan atau dikomentari? Monggo, silakan. Saya mau nanya ini ya, Nova ini siapa ya? Dari mana? Nova, silakan dibuka dulu. Nova. Saya dari jurusan Teknologi Ya, Informasi semester 4, Pak. asalnya dari mana, Nova? Asalnya dari Jabung.
orang Malang ini ya. Ada Iya, yang orang dari Malang. luar Malang? Dari luar Malang siapa? Ada Pak yang lain. Saya Pak Dari mana? Doni ya? dari Inggris Timur Pak, Madura Sampang. Berarti satu kebangsaan dengan Pak Yunus. Oke, Ya eh, Pak, siap. berikutnya yang dari ini, dari luar pulau, luar Jawa. Siapa? Tidak ada ya? Atau luar Indonesia kalau kerja? Oke, Rais. Komarudin, siapa tadi ya? Saya Komarudin. Pak dari Sumatera, Sumatera mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Yang itu ya, yang apa? Sriwijaya ya, dulu Kerajaan Sriwijaya ya. Iya Pak, Itu Palembang. tetap dilalami, di Gimana? mana kalian menggali informasi tentang daerah Anda, karena itu jadi bahan-bahan konten untuk kreasi Anda ke depan. Jadi kalau kalian mau berprofesi di luar formal ya, seperti YouTuber atau konten kreator lain, tetap hal-hal yang historis, sejarah lokal maupun yang sekitarnya itu bisa dijadikan bahan ya. Jadi konsep orang IT sekarang itu tidak hanya terpaku pada hardware, software, brandware, tapi orang IT mestinya menjadi pusat atau sumber informasi menyeluruh ya, komprehensif. Karena orang IT lah yang paling pertama mengetahui informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Jadi jangan batasi kita masuk ke wilayah-wilayah yang uh, spesialis. Oke, spesialis diperlukan, tapi tetap lebih penting lagi melebar ya, pengetahuannya harus melebar. Termasuk saya juga ketika belajar IT, saya anti sekali belajar akuntansi. Tapi ternyata proyek-proyek setelah itu kami dapatkan memang banyak berhubungan dengan akuntansi. Nah, saya merasa terlambat, akhirnya saya belajar juga itu mengenai pembukuan dan seterusnya. Nah, saya kira kalian juga punya semangat yang sama ya. Baik, kita akan mulai. Saya share dulu ini. Ya. Oke, kita mulai. Arsitektur dan komponen sistem komunikasi data. Dan nanti kita akan membahas mengenai overview definisi arsitektur, definisi arsitektur komunikasi data itu apa, kemudian bagian-bagian yang penting di highlight ini, client server modelnya seperti apa, peer-to-peer seperti apa, dan distribusi juga seperti apa. Kemudian kita juga belajar bagaimana komponen sistem komunikasi data. Jadi hardware-nya seperti apa, software-nya juga bagaimana, media transmisinya, dan penggunaan juga bagaimana. Secara definisi, komunikasi data adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi antara dua atau lebih entitas melalui media atau saluran komunikasi tertentu. Seperti yang di sebelah kanan gambar ini adalah jenis komunikasi. Yang namanya komunikasi ada dua belah pihak ya. Jadi ada saya, ada kamu, ada Anda, ya gitu ya. Dua pihak. Jadi komunikasi data itu ada penerima data, ada pengirim data. Jadi kalau ini komunikasi data sendiri, nah khawatir nanti kita ngomong sendiri gitu ya, dikira itu orang gila, makanya dia ada dua pihak. Ya.
Tujuan utama dari komunikasi data adalah mentransfer informasi secara efektif, efisien, dan dapat diandalkan antar perangkat dan sistem yang terhubung. Saya kira ini sudah jelas ya, kalian sudah sering menggunakan sosial media, WhatsApp, dan seterusnya. Tanpa tahu proses di dalamnya, tahu kalian sudah dapat WhatsApp dari rekan kerja atau dari rekan Anda, atau dapat broadcast dari seseorang gitu ya. Itu menunjukkan bahwa tanpa kita sadari kita sudah menggunakan komunikasi data. Yang dulu hanya manual seperti ini pakai corongan, apa itu speaker ya. Nah, sekarang sudah melalui teknologi yang terbarukan. Nah, sebelum mengarah ke teknis, saya akan menampilkan pentingnya komunikasi dalam konteks modern ya. Jadi kalau di sebelah kanan ini ada gambar ya, ada komunikasi menggunakan apa itu kaleng ya, dikasih benang. Sebenarnya orang teknologi yang sekarang beredar ini berangkat dari pemikiran yang sederhana sebenarnya. Jadi yang sekarang kita mainkan dulu, saya sendiri juga pernah memainkan ini. Nggak tahu itu sekarang ya, kalau zaman milenial atau Gen Z, apakah sempat untuk menggunakan permainan atau game atau apa, buat alat-alat semacam ini ya. Tapi saya juga pernah coba, dan ini jenis komunikasi sebenarnya. Dan komunikasi ini ada dasar pemikiran orang mengembangkan teknologi komunikasi. Nanti saya siapa yang tahu ini jenisnya apa, ini modelnya peer to peer apa ini modelnya client server, nah, silakan di tempat sendiri ya, dijawab sendiri. Dan nanti kita akan melakukan apa definisi terhadap ini ya, beberapa fenomena yang seperti ini. Oke. Komunikasi data memiliki peran yang sangat penting dalam konteks modern karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah konektivitas global. Bayangkan kalau misalnya kita menggunakan benang begini ya, dalam satu kelas saja ada berapa benang komunikasinya ya. Jadi saling kalau bahasa Jawanya itu ruwet, kacau karena untuk satu atau dua orang aja butuh satu benang dan dua, ini sangat merepotkan sekali. Dibayangkan aja ya, jangan dipraktekkan. Jadi komunikasi data memungkinkan individu, perusahaan, organisasi untuk berhubung secara global. Global itu melingkupi regional, nasional, dan global. Oke, sepertinya saya hentikan dulu sebentar ya. Ini ada beberapa slide yang belum match. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah kenapa kita sangat intens mempelajari komunikasi data. Salah satu alasannya adalah konektivitas global. Yang kedua, komersialisasi dan bisnis ya. Orang IT mestinya tidak hanya seperti prinsip semula, orang IT mestinya tidak melihat kabel
program, laptop, dan seterusnya ya. Tapi harus melihat fenomena juga. Di akhir-akhir ini, kalau kita lihat gambar ini ya, ini pasar Glodok ya, Jakarta. Sebelum pandemi itu seperti ini ya. Setelah pandemi itu berubah seperti ini. Kenapa ini terjadi? Salah satu analis mengatakan bahwa ini karena efek digitalisasi pasar ya. Jadi transaksinya melalui transaksi online, orang-orang memenuhi kebutuhan barang-barangnya secara online. Ini. Jadi kalau ditanya oleh manajemen atau di perusahaan tertentu, kalau kalian masuk di wilayah memiliki informasi, kan sudah paham bahwa karena memberikan advice tertentu ke manajemen sehubungan dengan fenomena seperti ini ya. Jadi karena itu kita sangat penting mempelajari fenomena di masyarakat yang terjadi sekarang ini. Dan jangan sampai tertinggal ya. Kalau tertinggal gini, kalau kalian menggunakan ilmu pengetahuan yang didapat secara akademis di kampus, kalian akan selalu tertinggal ya. Jadi saya sarankan bahwa kalian tetap harus memberikan up to date dengan informasi yang ada di masyarakat, sehingga apa yang terjadi itu dapat segera dianalisa, termasuk fenomena seperti ini yang mungkin di kampus masih belum enggak tentang perubahan-perubahan di masyarakat, tapi karena mestinya harus menambahkan ini ya cara atau membuat cara bagaimana supaya update informasi itu. Ini karena digitalisasi bisnis sangat penting, karena itu persiapkan mahasiswa kalian semua ini masuk di wilayah-wilayah yang seperti ini, bisnis menggunakan teknologi informasi. Ini kolaborasi dan kerja tim ya. Kenapa komunikasi data komunikasi dalam konteks modern itu penting? Karena untuk kolaborasi dan kerjasama tim. Ya, dulu kita tidak membayangkan kalau tahun 2021 itu perkembangan sangat cepat ya, serba online ya, termasuk ini fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Masa ada sih zaman dulu terpikir nggak main musik tapi di beberapa tempat di belahan bumi gitu ya. Ini kalau kalian ini ada linknya, melihat musisi sebanyak 1.200 secara online memperdengarkan atau melakukan menyanyikan sebuah lagu dan dilakukan secara bersama-sama. Nah itu satu fenomena yang kalau enggak perkembangan data komunikasinya tidak oke ya, tidak akan mungkin terjadi ini fenomena seperti ini. Kita lihat sebentar ya, biar refreshing juga. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? YouTube. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum kelihatan. Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar. Kita agak lompat dari topik ya, tapi ini ada kaitannya dan saya pikir kita belajar melompat-lompat ya, karena di masyarakat di dunia praktisi itu memang sukanya melompat-lompat gitu ya. Nah, kita lihat fenomenanya ini. Bisa lihat ya? Bisa lihat, Pak. Lihat ya? Lihat ini. Ini Bisa, Pak. tidak pernah kita pikirkan bunga Nggak ya. bisa. Main musik begitu fenomena ya. Ada 1.000 orang ini ya dalam satu konser ya. Nah, kok bisa ya gitu ya? Tidak pernah. Oke, cukup ya. Oke, cukup.
Jadi kuncinya adalah menangkap fenomena, kemudian menginternalisasi fenomena itu dalam keilmuan kita ya, dan kemudian apa ini kita lanjutkan. Oke, berikutnya teknologi cerdas ya. Jadi kita mempelajari semua itu karena dimungkinkan untuk memanfaatkan fungsi dari perkembangan teknologi, yaitu dengan cara seperti yang saya katakan tadi, menangkap fenomena di masyarakat, kemudian menginternalisasi dan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, dan yang kita jangan sampai ketinggalan gitu ya. Ini adalah eh, komunikasi data sebagai fondasi pengembangan teknologi cerdas seperti AI ya, kemudian pembelajaran mesin, machine learning, dan analisa data. Bahkan mungkin sekarang ya, para dukun, para peramal itu tidak lagi menggunakan dupa ya atau kemenyan ya, tapi menggunakan semacam ini. Jadi AI aja itu sudah cukup sebenarnya. Dan fenomena-fenomena primbon digital itu juga bisa dimungkinkan dalam saat ini ya. Inovasi dan pengembangan teknologi. Nah ini sudah jelas ya, jadi perkembangannya sangat tajam. Imajinasi manusia dewasa ini akan terimplementasikan dengan cepat ya. Seperti dulu beberapa tahun yang lalu kita ada film ya atau sinema ini Transformer. Tapi sekarang sudah orang berusaha untuk mewujudkan. Jadi dalam tayangan di beberapa channel itu saya lihat ya, kok bisa ya gitu. Kok bisa ya. Jadi kalau saya menangkap fenomenanya itu sangat ini ya, sangat cepat. Saya share lagi. Oke. Mungkin kelihatannya mainan ya, tapi sebenarnya di belakang itu adalah orang-orang yang fokus untuk mengimplementasi, mengaktualisasi dari sebuah ide ke dalam apa bentuk material atau bentuk nyata. Dengan satu komen biasa membuat ini orang-orang IoT ini pasti paham ya atau robotika, jadi lebih paham mengenai dan lebih mungkin untuk melakukan pengembangan dari set seperti itu. Oke, cukup. Jadi fenomena kembali lagi ke fenomena ya. Jadi itu perlu ditangkap rekan-rekan mahasiswa semua. Saya ulangi lagi. Itu adalah pendidikan dan akses informasi. Jadi dengan sistem teknologi yang berkembang sekarang ini, kita sudah melakukan banyak terobosan, terutama di bidang pendidikan. Kursus tidak perlu lagi tatap muka, tapi cukup. Ini saya tambahkan link-link di mana kalian juga bisa mencoba ya. Itu ada yang free, ada juga setengah free. Jadi ada yang gratis dan setengah gratis juga di sini. Silakan dicoba nanti ya. Keamanan dan privasi ya. Jadi perlu ditingkatkan keamanan privasi dalam sistem komunikasi data. Jadi ini kalau kalian biasanya menggunakan WiFi di kantor atau kampus, itu teknologi enkripsinya sudah sedemikian rupa sehingga semakin hari itu semakin dirasa tanda kutip ya semakin aman gitu.
kemudian ada juga protokol ya. Protokol ini kalau lihat protokol itu ada namanya protokol sebuah sistem ya. Jadi melibatkan banyak orang, hardware, aturan, nah disebut dengan protokol. Seperti protokol COVID ya. Protokol COVID itu sebuah sistem aja, jadi cara-cara menangani COVID ya, cuci tangan, kemudian kita harus pakai masker dan seterusnya, itu protokol. Demikian juga di wilayah teknologi komunikasi data itu juga menggunakan protokol seperti SSL, TSL dan seterusnya. WhatsApp itu yang kita lakukan setiap hari itu juga sudah semakin hari semakin maju. Mereka punya teknologi namanya end-to-end. Itu. Jadi kita tidak tahu sumber servernya di mana itu ya. Yang jelas sumbernya adalah kalian berdua atau komunitas itu yang mengetahui. Jadi kalau saya mau download kiriman data dari Anda, servernya ya HP Anda kan gitu. Servernya HP Anda, dan kalau sebaliknya kalau kita mengirim informasi atau gambar atau apapun media ke sebuah grup WhatsApp gitu ya, itu juga makanya disebut dengan end to end. Itu artinya orang lain kalau mau mengakses itu nggak bisa, atau mengartikan apa yang lewat di jaringan itu nggak akan tahu karena sudah dienkripsi dengan relasi point to point itu. Jadi kalau saya kirim informasi ke Pak Yunus, kalau itu ada hack di tengah, jadi sebelum masuk ke Pak Yunus, saya rubah misalnya ya, teksnya itu semula kamu ganteng gitu ya, ada orang hack di tengah jalan, di-cut, diganti kamu jelek gitu ya, masuk ke tempatnya Pak Yunus untuk berubah jadi kamu jelek. Nah itu kan sudah hal yang sangat membahayakan. Nah itu bisa diintercept. Nah kalau WhatsApp itu sudah memiliki hal yang cukup maju, jadi dia hanya sistem itu yang tahu, karena programmer pun tidak tahu apa isi dari teks itu. Programmer tahunya cuma ada acak di situ dengan sistem tertentu, sehingga yang tahu adalah teks awal dan pengirim dan penerima saja. Itu pun kalau dilihat di antara keduanya itu, di antara poin itu, misalnya di jaringannya atau di komunikasi data di antara dua titik itu, mereka juga akan bingung, ini apa, teks apa ini kalian, nggak tahu gitu ya. Kemudian juga ada HTTPS, ini saya kira sudah mafhum ya, sudah HTTP. Kalau ada situs yang menggunakan HTTP saja tanpa S, ya kalau S tanpa S kan tidak dingin ya. Kalau ini HTTPS tanpa S nggak dingin itu maksudnya. HTTPS itu S itu secure ya. Jadi sudah memang nggak bisa dilihat karena itu adalah bahasa-bahasa perangkat yang memang sudah dienkripsi sedemikian rupa dalam perangkat sebelum dia diluncurkan ke penerimanya gitu ya. Ya kita cuma membayangkan aja ini sudah canggih. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Baik, berikutnya adalah arsitektur sistem komunikasi data ya. Secara definisi itu kalian tahu kan kalau arsitektur itu kaitannya dengan bangunan. Seorang arsitek membangun. Jadi kalau arsitektur data berarti yang dibangun adalah data komunikasi ya. Apa saja yang terangkut di dalamnya ya sama seperti membangun rumah, apa saja ada pondasinya, ada dindingnya, ada aturannya, kalau masuk pintu mana kan itu ya, itu ada aturan-aturannya. Dan kalau ada kunci pintu itu dibuka dengan apa, dengan nomor berapa dan seterusnya. Sama di arsitektur sistem komunikasi itu juga ada pembagian-pembagian ya. Salah satunya adalah yang disebut dengan point to point. Point itu titik, to point to titik. Maksudnya dari HP to HP, dari PC to HP. Jadi satu lawan satu. Dari HP ke headphone ya. Kalau kalian dengar lagu-lagu seperti ini nih, atau
Bluetooth koneksi. Dan piring itu mendekatkan supaya terjadi koneksi. Jadi itu prinsip kerja dari point to point. Kelebihannya ya sederhana, karena tidak butuh server, tidak butuh juga kabel-kabel, tidak butuh macam-macam ya. Cukup dengan HP kalian, dengan perangkat yang lain, yang mobile, atau kalau mau copy antar teman bisa lewat Bluetooth, begitu ya. Itu sangat sangat mudah seperti itu. Efisien, pastilah efisien. Kekurangannya gini, kekurangannya memang tidak berupa tidak melibatkan banyak orang, tidak perangkat ya. Tidak massal. Kalau dibuat massal nggak bisa nih, mati nanti ini. Komunikasi datanya pasti ambruk gitu ya. Karena ini tidak diperuntukkan untuk massal. Ya, sulit untuk memperluas jaringan secara signifikan karena setiap titik itu memerlukan koneksi langsung satu sama lain. Ada kan printer Bluetooth atau Wi-Fi. Ada juga sekarang yang pakai smartwatch itu bisa dikaitkan dengan kondisi fisik kita ya, dari jam tangan ke HP kita, di mana di HP itu ada aplikasi tentang kesehatan kita. Ada IoT maksud saya, itu seperti itu. Yang berikutnya adalah arsitektur client server. Jadi client server kalian sudah paham betul ya, dari saya dulu kuliah juga mendengar itu apa kata-kata client server ini ya, istilah client server. Klien itu kalau dokter itu ya dokter ada, dan pasiennya adalah kliennya. Ini juga gitu ya, dua pihak, tapi ini skalanya kliennya bisa banyak. Servernya bisa 1, 2 atau 1, kliennya banyak. Jadi ada satu server yang lain itu server melayani. Jadi kita posting gambar, servernya melayani untuk menampilkan di halaman yang juga gitu. Itu client server. Dan query-query data, praktek-praktek pakai WAM server, PHP dan seterusnya itu ya, itu menggunakan prinsip client server. Ya. Kelebihannya sederhana, kemudian efisien, dan skalabilitasnya terbatas dan rentan terhadap kegagalan. Ini kaitannya dengan jaringan ya. Tapi saya pikir dengan jaringan yang mulai 5G sekarang ini, saya kira itu lambat laun akan terkejar ya kendala-kendala itu. Ini ya. Ini bapaknya client server seperti ini. Peer-to-peer. Jadi yang pertama point to point, yang kedua itu client server, yang ketiga itu peer-to-peer. Peer-to-peer itu kalau kalian pakai torrent ya, kalau mau download, mau ngambil, mau surfing film atau video yang lain di laptopnya teman-teman kalian atau yang terdekat di kalian itu, kalian install aja torrent kayak gini. Dia mekanismenya memang dia ngambilin, tentu yang di sana juga install torrent ya, dengan hak tertentu bisa diambil itu. Mungkin tanpa sadar juga data kita juga bisa diambil jadi untuk peer-to-peer ini. Ini contohnya seperti ini ya, torrent lagi. Kalian kalau misalnya di browsing menggunakan Google atau di tidak ada, coba deh buka sedang terpakai itu, di harddisknya ada data-data penting yang di-share sama dia gitu ya. Jadi kalau kalian sebagai hacker itu biasanya menggunakan cara-cara seperti ini. Iya. Ini bedanya apa sih client server dan peer-to-peer? Nah ini bedanya itu kalau
kalau client server ada servernya di sini satu tipe nih seperti bintang kan. Jadi satu penyedianya atau yang melayani memberikan servis, yang satunya meminta servis. Di sini meminta servis. Ya. Kalau mau query data ke sini, balik lagi ke layar kita, nah itu berarti dia menggunakan client server. Beda dengan peer-to-peer ya. Peer-to-peer itu servernya bisa di tempat kita juga bisa sebagai klien juga gitu. Seperti ini. Ini bisa diminta untuk melayani, ini juga bisa untuk minta juga ke melayani di sini ya gitu. Itu jenis bedanya di situ. Kalau mau lihat dari rancangan desain apa interkoneksinya ya. Kelebihan peer-to-peer tuh gini, skalanya itu menambahkan satu titik lagi atau satu perangkat lagi itu sangat mudah tanpa harus membebani sumber daya pusat. Jadi kalau kalian server, kita harus menghitung tuh berapa penggunanya, berapa bandwidth yang diatur. Kalau yang peer-to-peer nggak gitu, jadi ya model bebas saja. Jadi kalau masuk, monggo. Kalau bandwidthnya nggak cukup, memang dibagi banyak ya, memang begitu. Gitu. Ini lebih mudah untuk menambahkan satu atau bergabung perangkat baru atau klien baru. Itu kelebihannya di situ. Redundance. Jadi tidak hanya titik tunggal kegagalan karena setiap node dapat bertindak sebagai sumber daya alternatif. Kalau client server, kalau servernya mati atau rusak, udah yang lain nggak bisa komunikasi kan. Kalau peer-to-peer mati dengan dirimu, aku mencari yang lain gitu ya. Itu yang kemudian ada desentralisasi. Jadi kalau client server itu sentral, terpusat. Kalau desentralisasi itu ya lawan katanya ada terpusat, nyebar. Mungkin kontrolnya juga susah nanti itu ya. Nah, betul, di kekurangannya di keseluruhan manajemen nih. Mengelolanya banyak. Nah, sekarang itu kalau kalian mining ya, bermain kripto dan seterusnya itu menggunakan kebanyakan menggunakan peer-to-peer seperti ini ya. Jadi servernya itu agak mudah dihack, tapi dia menanam banyak server dengan metodologi tertentu ya bisa lebih aman gitu. Kinerja variabel, kinerja sistem dapat bervariasi tergantung jumlah dan kecepatan berjalan. Oke, terus keamanan juga rentan tidak aman istilahnya gitu ya. Kenapa tidak aman? Karena ketika sebuah titik meminta layanan, titik A minta layanan ke titik B, sementara titik B juga minta layanan ke titik A, itu terjadi komunikasi yang mana yang prioritas kan itu. Itu juga terjadi bottleneck di situ, bisa saling nunggu akhirnya gitu. Dan bisa juga itu kurang fair juga ya, karena kalau si perangkat B-nya itu kemampuan speknya tinggi, sementara di perangkat A-nya itu rendah, itu sama dengan gini, aku lambat gitu ya. Itu ya saya kira untuk kekurangannya itu ini. Nah, berikut ini adalah yang model bus ya. Tapi ini sangat tradisional ya. Dulu di awal-awal kita kuliah atau tahun 90-an itu ya, ini bukan bus ya karena bentuknya seperti bis ya, bis pala kencana atau bis apa gitu ya. Ada kursi-kursinya begini makanya dibilang bus. Jadi ada backbone-nya sini apa interkoneksinya yang utama di sini kemudian diambil datanya dari sini. Jadi yang star ya. Ada lagi yang ring tapi kita tidak masukkan. Nah, apa teknologi itu sekarang sudah menyatu ya. Jadi bisa star, bisa ring, bisa bus. Karena menggunakan client server itu kita juga susah mendefinisikan. Server itu termasuk apa itu? Dalam
lingkup topologi, dalam lingkup desainnya itu desain apa sebenarnya gitu ya. Kalau dulu masih ada star, ada ring, ada bus, itu masih dipakai ya karena menggunakan LAN ya. Tapi sekarang kan sudah pakai WLAN, wireless LAN, atau yang lebih lebar lagi. Jadi kalau di teknologi IoT ada teknologi yang wireless LAN yang khusus IoT gitu. Itu juga banyak dibahas ya di akhir-akhir ini. Nah ini ya, ini kelebihan dan kekurangannya nih. Bus, star, ring, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Sekarang lanjut. Oh ya, ada pertanyaan? Jadi kita bahas ini masih berupa khayal ya, karena seperti nanti kita bahas tentang layer. Layer itu apa gitu ya. Itu cerita aja sebenarnya, tapi secara fisik itu tidak bisa kelihatan. Bagian dari sistem yang ada dalam perangkat itu gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan komponen-komponen sistem komunikasi data. Jadi komponen-komponen sistem komunikasi data itu ada hardware, jelas ya. Ada servernya, ada routernya, switch, dan modem ya. Itu memang sudah selayaknya, memang harus begitu ya. Terus software. Software itu ada sistem operasi jaringannya, ada protokolnya, ada tata caranya gitu ya. Ada tata tertibnya gitu ya. Itu juga ada protokol komunikasi. Terus media transmisinya apa nih? Menggunakan kabel tembaga atau serat optik atau gelombang radio atau pakai satelit ya, wifi yang begitu menggunakan berbasiskan satelit ya, tapi cukup mahal dan sangat cepat ya, itu sebuah pilihan ya. Serat optik, fiber optik itu yang sekarang banyak dipakai, tidak hanya untuk internet, untuk jalan TV juga menggunakan serat optik. Gelombang radio memang lumayan ampuh, walaupun harus ditata karena frekuensinya juga harus ditata. Jangan sampai untuk data masuk ke wilayah yang dipakai oleh kepolisian atau di kesehatan ya. Kalian tahu kalau ada scanning bayi itu menggunakan gelombang radio. Kemudian kalau komunikasi polisi menangkap maling itu juga menggunakan gelombang radio. Dan itu ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk tidak menggunakan jalur frekuensi yang sudah dipakai. Ya. End user, yang penting end user. Jadi bagian terakhir itu pengguna end user, di mana ada perangkat pengirim, ada perangkat penerima. Pengirim disebut sender, perangkat penerima disebut receiver. Jadi orang menggunakan alat sebagai pengirim atau sebagai penerima gitu ya. Pengirim di HP kita itu pengirim, PC kita pengirim, tapi juga menerima gitu perangkatnya ya. Media transmisi seperti ini ya. Ini pelajari dulu nih. Jadi jenis kabel coax ini ya, coaxial, kemudian kabel twisted kayak gini. Ini juga jadi kalian sudah tahu lah, walaupun nggak mempraktekkan penyambungan kabel di antara PC atau di jaringan ya, kalian juga minimal tahu ini fungsinya apa dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Open System Interkoneksi. Jadi interconnection, OSI. OSI ini diciptakan oleh organisasi ISO. OSI dengan ISO, International Standard Organization. Apa sih OSI itu? Ini
Kita akan membuat apa istilahnya ya, mendefinisikan sesuai dengan imajinasi kita ya. Karena barangnya tidak ada sebenarnya. Barangnya dia kan paling lengket ya, lengket di antara barang pelengkap yang arsitektur opsi referensi yang umum digunakan untuk menggambarkan arsitektur sistem komunikasi data. Jadi nggak usah ngarang karena sudah ada standarnya ya. OSI itu hampir sama dengan TCP/IP. Nanti kita bahas itu ya. Lapisan OSI atau OSI layer adalah sebuah konsep yang menentukan standar komunikasi dalam suatu jaringan komputer. OSI layer membuat perangkat, misalnya komputer dapat berkomunikasi satu sama lain sesuai protokolnya. Dulu pabrik-pabrik itu kan semaunya gue, jadi dia bikin alat untuk isinya. Terus pabrik berikutnya dia bikin lagi dengan cara yang beda-beda gitu ya. Ketika digabungkan dua produk ini, mereka tidak nyambung karena masing-masing punya cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar itu ya. Makanya harus dipertemukan tuh, berdiskusi mereka membuat ketentuan atau kesepakatan. Jadi sehingga komputer produk A dengan komputer produk B itu bisa berkomunikasi ya. Prinsip komunikasi kan kesetaraan ya. Jadi bisa berkomunikasi. Jadi saya berkomunikasi dengan orang lain karena ada kesetaraan. Jadi kesetaraan di bidang apapun ya, bahasanya terus ini ya, ada kesetaraan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Standarnya dibuat oleh ISO. Saya sebutkan tadi, International Organization for Standardization. Bukan ISO-nya Jawa ya, ISO lah. Jadi orang Malang sini ISO, ya, ISO. Perlu diketahui bahwa setiap komputer atau perangkat memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Ya, saya sampaikan tadi ya, merek komputer A memiliki cara yang berbeda dibandingkan merek komputer B yang diproduksi oleh pabrik lain gitu. Oleh karena itu pertukaran informasi juga dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Jadi jelas tujuan dibuatnya OSI layarnya menjadi rujukan. Jadi kalau rekan-rekan semua nanti mungkin setelah dari Stimata dia membuat pabrik komunikasi gitu ya, alat-alat komunikasi, tetap harus mengikuti standar ini biar bisa dipakai oleh orang yang sudah mengikuti standar ini gitu ya. Jangan membuat cara sendiri, jadi konyol nanti ya. Oke, lanjut ya. Oh, ini ada sejarah tingkat OSI ya. Tahun 70-an itu ada pembuatan semacam protokol lah, kesepakatan ya, cara-cara untuk berkomunikasi melalui perangkat. Intinya itu ada dua ya, satu OSI, yang satu TCP/IP. Kalau OSI ini oleh organisasi standar itu, kemudian TCP/IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan lebih bagus TCP/IP, tapi lebih lengkap standarnya yang dari OSI gitu ya. Makanya dalam sistem pembelajaran kita itu kita menggunakan standar OSI. Ya. Kadang ada langkah-langkah yang jam langkah ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 7 langkah itu bisa di langkah 1 langsung ke langkah 5, 6, 7, 8 gitu ya. Bisa dilompati. Jadi tidak harus menganut lengkap ya, ada 7 langkah yang dibuat oleh OSI. Ini fungsi OSI layer. Ingat ya, dari awal OSI itu semacam tata cara atau sistem komunikasi data yang diterapkan di perangkat ya. Ya kalau kalian misalnya memasang sound card gitu ya, sound card itu kan bagian peralatan yang bisa dicabut dan dipasang kan gitu ya. Itu pasti karena harus di perusahaan sound card itu pasti memasukkan juga
drivernya, driver shortcut sesuai dengan prototype atau merek atau spesifikasinya gitu. Ya itu yang dimaksud dengan OS itu ada masuk situ. Jadi program-program dan perintah-perintahnya itu harus memenuhi standar itu. Ini ya, di sebelah kanan ini ada OS layer itu, level paling atas itu aplikasi ya. Jadi misalnya kita punya HP, terus kita buka WhatsApp atau aplikasi apa gitu ya, maka yang kita di lapisan paling dekat dengan user itu ya aplikasi. Application layer istilahnya. Kemudian ada data link dan pin. Jadi bayangkan kalau misalnya untuk kebutuhan chatting aja kita harus membeli perangkat satu, kita harus ada HP dulu, ini fisikal ya, ada HP-nya. Di dalam HP itu tentu ada programmingnya atau ada data linknya yang di link gitu ya. Masuk ke modem kita lari ke BTS terdekat, lari lagi sampai ke atas, sampai ke servernya. Nah itu tahapannya ini nanti, ya sampai itu dibaca kembali oleh kita sendiri di HP kita. Jadi sangat apa langkah-langkahnya seperti itu. Pada layar paling atas adalah layar HTTP atau SMTP dan seterusnya ya. Ini paling dekat dengan kita. Kalau kita ngetik mau browsing, kita buka Google gitu ya, kita searching sesuatu, itu ada lapisan paling awal ya, paling dekat dengan kita, lapisan paling paling dekat ya, lapisan ketujuh. Jadi kalau lapisan 7 itu kalau padanannya mungkin apa ya, kalau lapisan yang paling dimengerti lah istilahnya. Nah sebelum itu masuk presentation layer. Jadi presentation layer itu untuk menyendirikan sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Jadi untuk menampilkan gambar itu, tentu gambar di HP kita itu ya, misalnya ada WA dari teman kalian, masuk ke HP kita itu, kelihatan gambar itu. Aslinya itu kan bukan gambar itu. Aslinya itu data itu berupa bit yang tersusun berupa press. Nah itu ada di layar ini. Jadi sintak-sintaknya itu diatur itu di layar yang lapisan ke-6 ini ya. Di bawahnya lapisan yang paling real ini bisa dilihat. Kemudian lapisan yang kelima ini ya, bertanggung jawab untuk membuka session. Jadi kaitannya dengan penyimpanan sementara ya. Jadi manusia itu punya akal, punya cara di mana data itu tidak langsung masuk ke HP kita gitu, tapi dia masuk dulu ke session ya, dikumpulin dulu, di streaming dulu sampai batas tertentu baru ditampilkan. Gitu. Bagi kita penerima itu tidak asa itu, seolah tidak sana kirim kita terima. Sekarang ada dua pihak ya, tapi di tengah-tengah itu kan ada peristiwa, ada kejadian sehingga ya seperti kejadiannya. Jadi ada bagian yang menampung data gitu ya untuk sementara itu session layer ini. Kalau Anda bergelut di pemrograman, sudah ada asal lagi dengan session ini ya. Makanya kalau mau dihack, pastikan browsernya itu ketika kalian masuk login pasnya itu dihapus saja apa cache memorinya ya di sessionnya itu. Karena bisa jadi aplikasi itu tidak aman bagi Anda. Oke, kemudian di transport layer. Transport layer itu berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Jadi setelah di dalam memori sementara itu ya,
itu nanti ada bagian pengiriman ya. Jadi kayak kalau kalian beli belanja di toko online itu ada bagian pengiriman ya. Itu ada JNT, ada macam-macam itu ya. Ya kayak gitulah kira-kira anunya apa analoginya ya. Jadi data kalian yang kalian message kalian yang ketik di HP kalian itu bisa langsung diterima oleh penerimanya melalui lapisan layer ini. Salah satunya lapisan layer ini. Karena dia bertanggung jawab terhadap kiriman pesan. Oke. Ini ya step-stepnya. Di antara dua titik pengirim dan penerima pesan itu ada kegiatan yang tidak terlihat, yang sangat rigid dan presisi, dan itu sangat rentan sekali terputus ya, karena ada kelemahan di sana sini, infrastruktur terusnya. Itu ya, ini wilayah pengangkutannya ini. Kemudian yang ya, lapisan ketiga itu net layer. Jadi lapisan network petugas untuk mendefinisikan IP address. Tuh, ada IP address. Jadi kalau Anda punya HP, kemudian menggunakan WiFi, itu pasti mendapatkan nomor itu, nomor identitas perangkat Anda itu. Nah, itu tanggung jawabnya di lapisan ketiga ini. Jadi ID-nya Anda itu berupa nomor IP itu yang unik di setiap jaringannya gitu. Kemudian ada data link layer. Data link layer itu sebelum titik ke perangkat itu ada data link layernya. Jadi ada bagian yang berfungsi untuk membuat dan mengakhiri sebuah koneksi. Dapur ya kalau di itu ada palang pintunya, ada portalnya. Nah ini tugasnya data link layer. Ya, termasuk kalau ada kesalahan itu tahu-tahu di layar laptop kita atau di HP kita ada uh, pesan 404 gitu ya. Itu perbuatannya ini nih di data link layer nih yang mengirimkan pesan bahwa data itu tidak tersampaikan atau tidak masuk gitu ya. Tidak nyambung gitu. Ini wilayah ini. Dan yang terakhir adalah physical layer. Yang jelas ada yang namanya sudah lapisan fisik ya. Ada perangkat-perangkatnya dan seterusnya. Termasuk kabel, tombol dan macam-macam lah. Oke, kita berlanjut ke cara kerja OSI ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan ditanyakan. Boten, Pak. Oke. Lanjut. Ragil, kali aja. Ragil. Mana Ragil? Ragil ya. Kun Lang Ragil. Ratna Siti Khalifah. Apa lagi? Saya sebutin satu-satu ya. Cahyo, Nova, Hadir, Pak. Bima, Rizky, Dian, Bagus, Ayu, Ari, Raffi, Rama, Arnold, Budi, Ahmad Samsul, Doni, Khairul Anwar. Ini Khairul Anwar yang mana nih? Ini sejawat saya atau gimana? Fitriani, Nova, dan saya. Saya akan lebih mengenali kalau tatap muka ini sebenarnya. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya kita bisa tatap muka dan kita bisa ngobrol selayaknya manusia ya. Jadi kan kami ada lucu juga ada hardware Anda dan saya, ada hardware di tengahnya, kita berbicara dengan hardware menerjemahkan ke Anda gitu ya. Jadi eh, sense sebagai humannya kadang ada sekian persen tuh hilang gitu. Oke.
Saya lanjut ya, cara kerja OSI ini ya. Pertama itu application layer akan mengirimkan data yang minta pengguna pada perangkat menerima data. Yang kedua, berikutnya nanti layer terjadi konversi, misalnya ini kirim email ya. Nah, ini contohnya email kayaknya nih, menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga itu oke, tetap aja ya. Jadi step 2 sampai step terakhir itu, step ke-7 itu tidak bisa kita buktikan ya, karena kendala dari tools yang apa, kita tidak bisa melihat perjalanan dari data yang kita kirim misalnya gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini hanya step teoritis yang oke. Urusan ke-6 tuh oke, dibuatkan alamatnya. Alamat itu IP-nya ya. Yang ke-7 itu oscillation itu jadi pertukaran data, yaitu data akan melewati perantara jaringan telekomunikasi yang terjadi 3 layer. Jadi ada 7 layer OSI, tapi yang umum itu ada hanya dipilih 3 aja, dikaitkan jadi 3 ya. Jadi 7 itu bisa jadi 3. Bukan berarti kita ingin mengabaikan yang lain ya, tapi memang minimal itu harus ada 3 ini ya. Pertama fisik, kemudian lapisan data link, kemudian ada lapisan jaringannya. Layer fisik jelas ya, lapisan data link juga jelas. Ini ada MAC address, NIC ini juga jelas ya. Perangkatnya seperti ini ya. Jadi ini kabel internet repeaternya kayak gini. Kemudian kalau kalian masang kartu LAN zaman dulu kayak gini nih. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya model kayak gini. Oke. Tapi prinsip kerjanya hampir sama ya, dari dulu